Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kasus PT Pelabuhan Indonesia atau yang biasa kita sebut Pelindo II. Yang pertama saya akan memperkenalkan tim saya. Saya sendiri Agustina Setiawati, ada Adisya, Novi, Wisudawati, Setia Pungki, Cahya Adi, dan Nurul Hasanah. Sebelum masuk ke dalam kasus, di sini saya akan menjelaskan secara singkat profil PT Pelindo II. Pelindo II merupakan salah satu badan usaha milik negara dengan nama dagang Port Corporation yang bergerak di bidang logistik secara spesifik pada pengelolaan dan pengembangan pelabuhan. IPC memiliki 12 cabang dan 17 afiliasi perusahaan terbesar di Indonesia. Sebenarnya apa sih yang terjadi di PT Pelindo II ini? Dikutip dari CNN Indonesia 2015, Pelindo diadukan ke Bareskrim dengan dugaan korupsi oleh Federasi Serikat Pekerja BUM untuk pengadaan mobile crane yang tidak sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pejabat dan direktur Pelindo II. Kasus ini terkuak di publik pada tahun 2015. Munculnya kasus ini membuka kasus-kasus lain yang ada di Pelindo. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat kronologinya. Pada tanggal 17 Juni 2015, Presiden melakukan sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok untuk mengeluhkan lamanya proses bongkar muat. Pada tanggal 28 Agustus 2015, Kabarreskrim Polri melakukan penggeledahan di ruang kerja Dirut Pelindo II. Lalu pada tanggal 29 Agustus 2015, komunikasi telepon antara Dirut Pelindo II, Erjelino dengan Menteri PPN terjadi di hadapan pers. Lalu pada tanggal 22 September 2015, anggota Komisi 3 DPR RI mengadukan gratifikasi yang dilakukan oleh Erjelino ke KPK. Pada tanggal 15 Oktober 2015, Rieke Diah Pitaloka dipercaya untuk menjadi ketua panitia angket yang didampingi oleh Aziz dan jajarannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adisya. Baik, terima kasih Agustina. Kemudian saya akan membahas tentang kasus mobile crane PT Pelindo II yang data ini diperoleh berdasarkan data informasi dari penelusuran metronews.com 2015, yaitu RJ Lino, mantan Direktur Utama PT Pelindo II mengusulkan pengadaan mobile crane kapasitas 25 ton dan 65 ton. Kemudian, pelaksanaan pengadaan mobile crane tahun 2011 dilaksanakan oleh Feryaldi Nurlan, mantan Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II, dan Haryadi Budi Kuncoro sebagai mantan Senior Manajer Peralatan PT Pelindo II. Pada 20 Januari 2011, rencana tersebut dimasukkan ke dalam RKAP dengan anggaran 58,92 miliar rupiah untuk 13 unit mobile crane di 8 cabang Pelindo II, yang padahal tidak dibutuhkan. Ketidakberesan terjadi saat lelang karena hingga November 2011 hanya ada satu perusahaan yang memasukkan penawaran, yaitu Guangxi Narishi Century M&A Equipment CO atau singkat CNCE. Kemudian lelang ulang dimenangkan oleh GNCE yang diduga atas perintah Haryadi karena padahal syarat administratif mereka tidak terpenuhi. Selain itu, spesifikasi mobile crane yang diminta tidak terpenuhi lantaran tim teknis meminta mobile crane buatan Harbin Construction Machinery, bukan buatan GNCE. GNCE tidak dapat melaksanakan perjanjian sesuai kesepakatan awal. Perjanjian itu bukannya dibatalkan, tapi malah diamandemen dari semula ke-8 cabang pelabuhan menjadi 1 cabang pelabuhan Tanjung Priok saja dan mengurangi nilai pekerjaan sebesar 190 juta rupiah. Dan pada November 2012, CNCE baru menyerahkan 10 unit mobile crane tanpa dilakukan commissioning test. Setelah dilakukan pemeriksaan tim ahli, 10 unit tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis. Atas perbuatan tersebut, Feryaldi dan Haryadi dikenakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3
jangto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kerugian negara sesuai laporan hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan pada 2016 mencapai 37,9 miliar rupiah. Kemudian tanggal 26 April 2017, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman kepada Haryadi selama 16 bulan penjara dan denda 50 juta. Kemudian itu diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada 8 Agustus. Atas vonis itu, Haryadi kemudian mengajukan kasasi, namun kasasi tersebut ditolak dan hukuman Haryadi diperberat dari 16 bulan penjara menjadi 9 tahun penjara dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah. Kasus berikutnya, silahkan Novi. Baiklah, selanjutnya untuk kasus yang terjadi di Pelindo, selain Mobile Train sendiri, ada kasus QCC. Nah, kasus QCC ini merupakan kasus yang ditangani oleh KPK, di mana kasus ini bermula pada awal 2014, di mana KPK menerima laporan atau aduan dari Serikat Pekerja Pelindo atas dugaan korupsi pengadaan 3 QCC untuk tahun anggaran 2010. Dan Serikat Buruh PT Pelindo II menilai adanya dugaan korupsi dari pengadaan 3 QCC, di mana pada tahun 2011 sebanyak 2 QCC yang diterima oleh PT Pelindo ini dialihkan ke Pelabuhan Palembang dan Pontianak tanpa prosedur yang sesuai dan penggunaan tenaga ahli dan konsultan yang dianggap juga tidak sesuai dengan prosedur. Di mana jika melihat dari bukti yang ditemukan, PT Pelindo menggunakan standar Tiongkok yang mana seharusnya PT Pelindo menggunakan standar dari Eropa atau Federation European de la Manutention. Nah, berdasarkan bukti tersebut, diduga bahwa Ergelino melakukan penunjukan langsung kepada perusahaan asal Tiongkok, yakni Wuxi Huandong Heavy Machinery, sebagai pelaksana proyek pengadaan 3 unit QCC tanpa prosedur lelang yang sesuai. Nah, proyek ini diketahui bernilai sekitar 100 miliar rupiah dengan spesifikasi yang tidak sesuai. Berdasarkan bukti yang ditemukan oleh BPK, Pelabuhan Pontianak dan Palembang sendiri sebetulnya tak memerlukan alat tersebut karena keduanya merupakan pelabuhan sungai. Selain itu, kondisi operasional di lapangan pun belum tertata rapi sehingga tak memungkinkan pengoptimalan alat tersebut. Nah, atas perbuatannya tersebut, KPK menetapkan pada tanggal 18 Desember 2015 Ergelino sebagai tersangka atas kasus korupsi pengadaan kue kontainer tank di PT Pelabuhan Indonesia II. Dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, kasus ini pun diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar 3.629.922 US dollar atau sekitar 47 miliar rupiah. Nah, untuk kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alim. Oke, baik. Kasus selanjutnya itu adalah kasus JICT, yang pada tahun 2014, Direktur Utama Pelindo II memperpanjang konsesi Jakarta International Container Terminal atau JICT. JICT ini merupakan anak perusahaan Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok. Kontrak JICT dengan perusahaan Hutchison Port Holding atau HPH ini sebenarnya akan berakhir pada tahun 2019. Namun 5 tahun jelang konsesi berakhir, Lino sudah buru-buru memperpanjang kontraknya hingga 2038 tanpa melibatkan Kementerian Perhubungan. Hutchison Port Holding atau HPH ini merupakan perusahaan asal Hong Kong yang mengelola banyak pelabuhan di dunia. Menurut Ketua Komisi 6 DPR, menyatakan bahwa keputusan Ergelino memperpanjang konsesi pengelolaan terminal peti kemas
kepada Hutchison Port Holding ini melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran karena mengabaikan otoritas pemerintah di pelabuhan sebagai regulator sebelum memberi konsesi. Pada pasal 82 ayat 4, memerintahkan bahwa konsesi pengusahaan di pelabuhan hanya diberikan oleh otoritas pelabuhan dan unit penyelenggaraan pelabuhan, dalam ini Kementerian Perhubungan sebagai wakil pemerintah. Perpanjangan kontrak kedua ini memiliki harga jual yang lebih murah daripada kontrak pertama, yaitu pada tahun 1999 yang berakhir pada tahun 2019 ini, HPH membayar senilai 243 juta dolar. Sedangkan sekarang kontrak yang diperpanjang ini HPH hanya membayar sebesar 215 juta USD dolar. Untuk masa kontrak 20 tahun berikutnya. Padahal produktivitas JICT ini terus naik dan meningkat. Akibat dari perpanjangan kerjasama ini, pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan JICT negara mengalami kerugian sekitar 4 triliun dikarenakan kekurangan upfront fee yang seharusnya diterima oleh Pelindo. Kasus selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Mbak Yudawati. Selanjutnya ini saya akan menerangkan kasus lainnya yang terjadi di Pelindo 2. Selain dugaan korupsi mobile crane, terdapat beberapa kasus dugaan korupsi yang telah dilaporkan Federasi Serikat Pekerja, yaitu pertama, pembelian lahan PT Koja Bahari atau DKB pada 2010 yang semula nilai kesepakatannya 150 miliar tetapi diduga digelembungkan menjadi 350 miliar. Yang kedua, dugaan korupsi pengadaan sistem informasi teknologi dengan nilai mencapai 100 miliar. Selanjutnya, ketiga, mengenai permasalahan kasus istri dari Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II atau Persero yang mendominasi pada tahun 2013. Masalah tersebut mengenai intervensi istri Dirut tersebut terbukti dengan menggunakan kendaraan Hyundai H1 bernopol B77 BTY. Ialah kendaraan operasional untuk tamu sesuai surat perintah kerja SPK nomor PL 624 /1/5 P12/12 pada PT Trikarya Sejati. Ketiga, masalah bongkar muat peti kemas atau dwelling time yang dioperasikan tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan PT Pelabuhan Indonesia II Persero pada tahun 2015 yang membuat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo geram dan kecewa. Yang keempat, mengenai kesalahan dalam penanganan kasus makam Mbah Priok di tahun 2010 yang mengakibatkan korban jiwa. Kemudian di tahun yang sama terjadi juga pemogokan karyawan terminal peti kemas TPK Koja. Kemudian berujung pemecatan 33 karyawan di tahun 2013 terakhir dan aksi solidaritas stop operasi JICT pada tahun 2015. Sekian dari saya, dilanjutkan teman saya. Pelaku yang terlibat dalam kasus Pelindo 2 di sini dapat dirangkum. Yang pertama adalah Richard Joslino, yaitu Direktur Utama Pelindo 2 yang telah diduga terlibat dalam 3 kasus korupsi Pelindo, yaitu kasus 10 mobile crane, kasus perpanjangan kerjasama PT JIT dengan Hutchison Port Holding, dan kasus kue container crane. Dari ketiga kasus tersebut, Joslino telah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pengadaan KCC. Yang kedua yaitu Herialdi Nurlan selaku Direktur Teknik Pelindo 2 dan Haryadi Budi Kuncoro selaku Senior Manajer Peralatan di PT Pelindo 2 yang telah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pengadaan 10 mobile crane dan telah dijatuhi vonis 9 tahun penjara oleh MA. Berdasarkan hasil audit investigasi BPK atas Pelindo 2 yang telah diserahkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir pada Desember 2019 disebutkan bahwa kerugian negara kasus kontrak JIT kepada Hutchison mencapai 4,08 triliun, sementara kontrak Koja mencapai 1,86
triliun dan dilakukan tanpa valuasi. Selain itu, kasus pembangunan New Kali Baru tahap pertama, kerugian negara mencapai 1 triliun dengan potensi gagal konstruksi dan kerugian total loss sebesar 7 triliun. Terakhir, kasus Global Bond Pelindo 2, kerugian mencapai 714 miliar, sehingga total kerugian negara dalam kasus Pelindo 2 ini mencapai 15 triliun yang diambil dari sumber CNBC Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai hukum yang dilanggar. Nah, di sini Pelindo itu telah melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, di mana di Urut Pelindo 2 ini memperpanjang kontrak tidak sesuai dengan undang-undang. Yang mana berdasarkan pasal 28 ayat 4, seharusnya konsesi pengusahaan di pelabuhan itu hanya diberikan oleh otoritas pelabuhan. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan sebagai wakil pemerintah. Lalu pasal 344 ayat 2 juga mempertegas bahwa 3 tahun sejak Undang-Undang Pelayaran diundangkan, maka semua kegiatan usaha pelabuhan wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang Pelayaran. Tapi di sini Pelindo pada tahun 2014 sudah memperpanjang kontrak tanpa adanya pemberitahuan atau persetujuan dari Kementerian Perhubungan. Selanjutnya itu pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jangto, pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jangto, pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Ini berdasarkan kasus mengenai QCC dan mobil keren. Selanjutnya, nah di sini bisa kita simpulkan berdasar analisis kasus Pelindo 2 ini, dapat diketahui bahwa kasus fraud yang terjadi di tubuh perusahaan negara ini terbilang cukup kompleks, di mana menjerat mantan Dirut Pelindo beserta pejabat tinggi lainnya. Jika dihubungkan dengan teori fraud triangle, disebutkan bahwa ada 3 faktor yang membuat seseorang itu melakukan fraud, yaitu adanya pressure, opportunity, dan rasionalisasi. Pada kasus Pelindo ini, faktor-faktor tersebut yang menjadi pendorong pelaku melakukan fraud itu ada 3 tadi ya. Yang pertama itu pressure atau tekanan. Di sini adanya tekanan dari gaya hidup atau keserakahan untuk memperkaya diri sendiri dan dari hubungan kerja. Selanjutnya itu ada opportunity atau peluang. Di sini di Pelindo sendiri itu adanya lemahnya sistem pengendalian yang dimiliki oleh institusi BUMN sehingga memunculkan celah bagi pelaku melakukan fraud. Pada kasus Pelindo 2 ini juga Dirut itu menyalahgunakan jabatannya sehingga mudah saja untuk dia melakukan kecurangan. Dan juga ada kurangnya pengawasan dari pemerintah itu sendiri. Yang ketiga itu rasionalisasi. Di sini pelaku merasa tindakan yang dilakukannya itu sudah benar. Seperti pada kasus GICT, Erjelino ini beralasan sudah meminta pendapat hukum kepada Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara untuk memperpanjang konsensi ini. Bahkan katanya, ia sudah meminta izin kepada Menteri BUMN. Faktanya, Menteri BUMN itu sendiri tidak memperbolehkan konsensi ini diberikan kepada pihak ketiga. Dan juga Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara ini keputusan itu tidak mengikat seperti undang-undang. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.